Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tom Kurniawan. Sekarang saya lagi berada di Cafe Singgah. Sesuai dengan nama tempatnya, tema kita hari ini adalah singgah. Jadi adalah sebuah persinggahan. Kita siang ini kedatangan tamu. Silakan dikenalkan. Bonjour à tous, selamat pagi. Je m'appelle Candy, je viens de Purwokerto. Maintenant, je suis professeur de français à l'Université Jenderal Sudirman. Enchanté. Bentar, itu apa artinya? Artinya, selamat pagi, nama saya Candy. Saya berasal dari Purwokerto dan saat ini saya mengajar bahasa Prancis di Universitas Jenderal Sudirman. Sesuai dengan temanya singgah, siang hari ini saya ingin bertanya nih tentang persinggahan kakak Sandy. Katanya dengar-dengar ini kakak Sandy pernah singgah atau istilahnya hidup di luar negeri, yaitu khususnya Prancis. Kapan sih kakak Sandy pernah di Prancis ini? Oke, betul sekali. Jadi saya pernah sedikit merasakan pengalaman tinggal di Prancis selama 4 tahun. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin masih SD, masih bayi gitu, masih ada di Purwokerto atau mungkin belum sempat keluar negeri, saya mau 20 bulan sudah diajak naik pesawat ke Prancis. Wah, keren ya, sudah bulan sudah di Prancis ya. Dalam rangka apa di Prancis? Ya, jadi dulu orang tua mendapat beasiswa ke Prancis menyelesaikan S2 dan S3. Kebetulan kami semua dibawa ke sana, jadi kami sempat menikmati sedikit bagaimana negara Prancis itu. Boleh diulang lagi dong, tadi bahasa Prancisnya seperti apa tadi perkenalannya? Bonjour. Bonjour itu apa? Bonjour itu artinya selamat pagi. Oh, nggak pagi ya. Bonjour, Bonjour. bonjour, Jadi zh, bonjour. bonjour. Oh gitu ya. Terus, Je m'appelle. m'appelle, Siapa namanya? Je viens. je viens, Itu asalnya dari mana? Kemudian je suis. Itu saya melakukan apa? Pekerjaannya apa? Terus enchanté. sampai gitu ya. Ya, nice to meet you. Sekarang kakak Sandy aktif di kegiatannya seperti apa nih? Oke, sehari-hari saya masih bekerja di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian saya juga sedang melanjutkan studi, jadi mengambil doktoral di Universitas 11 Maret, UNS Solo. Kemudian aktif dengan hobi-hobi yang lain, ada hobi-hobi lain juga. Seperti itu. Jadi sekarang aktif ngajar bahasa Prancis ya? Iya, bahasa Perancis dan teori-teori terjemahan. Oh, jadi ngajar bahasa Prancis. Kira-kira tips belajar bahasa Prancis apa? Oke, kalau dari saya selalu bilang harus jatuh cinta dulu dengan apa yang ingin kita pelajari. Sama seperti kita misalkan lagi jatuh cinta dengan seseorang, kita pasti sangat menggebu-gebu, kita sangat bersemangat. Sama seperti bahasa, jadi kita harus jatuh cinta dulu. Jatuh cinta sama negaranya boleh, jatuh cinta mungkin sama artis-artisnya boleh, sama penyanyinya boleh, pemain filmnya boleh. Intinya ada rasa cinta dulu, ada rasa suka, baru setelah itu kita mempelajari bahasanya. Seperti itu. Berarti kalau saya ingin belajar bahasa Prancis, berarti saya harus cinta dulu dengan hubungan bahasanya. Ya, harus jatuh cinta dulu. Boleh mungkin dengan punya pacar orang Prancis, itu kan jadi salah satu alasan akhirnya belajar bahasa Prancis gitu ya. Berapa lama sih Kak Sandy ini belajar bahasa Prancis sebelumnya Oke. menjadi pengajar? Ya, kalau itu sebetulnya saya mendapatkan pembelajaran itu secara informal dulu. Jadi dari keluarga dulu, karena mau tidak mau kan harus bisa harus bisa berbahasa Prancis ketika di sana. Jadi yang mengajari saya dulu ibu saya. Kemudian baru masuk ke sekolah formal. Sekolah formal itu berarti kurang lebih 4 tahun di sana, walaupun hanya sampai TK saja. Kemudian saya melanjutkan Prancis itu di S1. Jadi S1 mana nih? S1 itu di Sastra Prancis, UNES. Oh, UNES ya. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Lucunya seperti itu. Orang Indonesia tapi tidak bisa Orang bahasa Indonesia tidak bisa bahasa Oke, ya. Indonesia. Pulang ke Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia, masih kesulitan. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi itu ketika S1. Jadi S1 itu mungkin karena sudah ada kebiasaannya dulu, jadi ketika di recall itu lebih mudah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar sastra Prancis di UNES. Setelah itu sampai sekarang masih menggeluti bidang itu juga, masih dalam ranah kebahasaan gitu. Berarti harus cinta bahasa Prancis agar bisa memudahkan belajar bahasa Prancis. Iya.
Kira-kira apa sih yang membedakan bahasa Prancis dengan bahasa lainnya? Nah, kalau perbedaannya sebetulnya lumayan banyak. Kalau bahasa Indonesia itu kan tulisan dan pengucapan itu sama. Iya, Kalau di bahasa benar. Prancis itu agak sulit di Beda situ ya. Iya, tadi saya juga agak beribet, Susah agak ya? repot ya mengucapkannya. Iya, betul. Tipsnya gimana kalau gitu? Nah, karena kita tahu ternyata pengucapan dan tulisan berbeda, kita harus tahu dulu tulisannya. Ada aturannya nggak sih penulisan iya. pengucapan Nah, itu? kalau untuk aturan kita lebih strict atau kita lebih konsisten daripada bahasa Inggris ya. Jadi kita sudah punya aturan pakem-pakem tersendiri, misalkan vokal apa bertemu dengan apa, bunyinya apa, dan itu sudah seperti itu aturannya. Jadi itu memudahkan kita sebenarnya. Jadi kita sudah tahu aturan kalau O bertemu dengan N, oh jadinya ada eng, ada sengaunya, dan itu tidak bisa berubah. Jadi itu sebagai salah satu aturan yang memudahkan gitu, untuk belajar bahasa Prancis. Karena tadi itu penulisan dan pengucapannya berbeda. Kembali ke perjalanan singgah Kak Sandy ke Prancis nih. Kira-kira pengalaman yang berkesan selama di Prancisnya apa? Oke, kalau untuk pengalaman sebetulnya karena dulu masih terlampau kecil ya, jadi tidak begitu banyak pengalaman yang betul-betul bisa saya ingat. Tapi yang menyenangkan adalah di Prancis itu kita sekolah gratis. Oh, gratis ya, wah Iya. enak banget ya. Sekolah itu gratis. Kalau di sini kita masih mikir ya nabung. Kira-kira nanti sekolahnya gimana, biayanya gimana. Kalau di sana dari Nggak mulai mikir TK lagi ya? sama sekali tidak dipikirkan. Dari mulai TK, SD, SMP, bahkan anak TK loh. Anak TK itu digratiskan oleh Tapi kalau pemerintah. kuliah bayar nggak ya? Nah, kalau untuk kuliah di sana juga menyediakan beasiswa. Oh, banyak gitu. Iya, banyak sekali beasiswa. Makanya pemerintahan Prancis pun juga sudah menawarkan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang memang ingin belajar di sana sampai dengan jenjang S3 pun mereka menyediakan. Wah, informasi sangat bermanfaat ini. Iya. Semoga para penonton ini bisa mendengarkan, Iya, nanti bisa betul. belajar ke Prancis gitu ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada lagi atau bisa asmara? Oh enggak ya, No. masih kecil ya dulu ya, masih dahulu. Iya. Mungkin ini dulu pertemuan siang kali ini, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan belajar bahasa Prancis lebih dalam lagi ya. Boleh. Untuk itu teman-teman sekalian nanti bisa ikuti terus channel kita. Terima kasih Kak Sandy. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.